datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, Bapak Dr. Andes Kridianto Hadi Prasetyo MPD. Yang saya hormati dosen penguji Ibu Erika Laras Astuti Tias MPD. Serta yang saya hormati Guru Pamong Ibu Vilen Sofiawati SPD. Perkenalkan, nama saya Dede Rohmah Yuliani dengan NIM 23225150004. Saya merupakan mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan program studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Pada saat ini berada di bawah bimbingan Bapak Dr. Andes Kridianto Hadi Prasetyo MPD yang selalu memberikan arahan dan bimbingan yang berharga. Saya juga mendapat dukungan dari guru pamong saya PPL, yakni Bapak Edi Arianto SPD, yang telah membantu saya dalam memahami praktik langsung di lapangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari seminar dengan judul Seminar Profesi Pendidikan Profesi Guru, Desain Inovasi Pembelajaran dan Hasil Refleksi Pengalaman Belajar. Sebagai seorang guru yang tengah berupaya untuk terus berkembang dan belajar demi mewujudkan visi saya sebagai seorang guru profesional, saya akan memaparkan visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia, yakni mengupayakan agar setiap anak di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan keterampilan abad ke-21. Untuk visi saya terhadap sosok calon guru adalah menjadi guru yang terampil, kompeten, berpihak kepada siswa, terbuka terhadap inovasi, melek teknologi, dan memiliki empati tinggi dalam mendukung perkembangan siswa, baik secara akademis maupun personal. Untuk mewujudkan visi ini, saya telah melakukan berbagai upaya seperti pengembangan profesional dan kompetensi. Hal ini bersifat meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti pendidikan seperti pada pendidikan profesi guru yang sedang saya jalani untuk menambah keterampilan dan kompetensi diri saya sebagai bekal terjun dalam dunia pendidikan. Kemudian, mengikuti pelatihan dan workshop pendidikan untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian selanjutnya belajar penguasaan teknologi. Nah, dalam hal ini terkait belajar dan mengintegrasikan serta memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membangun hubungan yang mendukung dan empatik terhadap siswa. Setelah merefleksi perjalanan akademik saya melalui 11 mata kuliah yang telah saya lalui, saya menyadari bahwa setiap mata kuliah memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya pemahaman dan kemampuan saya sebagai seorang pendidik. Dari semua pengalaman tersebut, satu yang paling berkesan dan memberikan inspirasi inovasi bagi saya adalah pembelajaran pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, khususnya pada topik pembelajaran berbasis culturally responsive teaching. Pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari PPA 1 dan membantu saya untuk lebih memahami pentingnya merespon kebutuhan budaya dalam proses pembelajaran. Culturally responsive teaching menekankan bahwa sebagai pendidik kita harus mampu menghargai dan mengintegrasikan latar belakang budaya siswa dalam pembelajaran. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu mereka merasa dihargai dan didukung di dalam kelas. Penerapan CRT merupakan bentuk penerapan yang sejalan dengan filosofi pendidikan, di mana Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa
mendidik dengan menghormati potensi dan keberagaman peserta didik. Dari refleksi ini, saya merancang sebuah desain inovasi pembelajaran yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya di kelas. Desain ini mencakup beberapa pendekatan, antaranya 1. Mengaitkan konten pembelajaran dengan nilai-nilai dan tradisi budaya lokal yang relevan dengan siswa, sehingga mereka dapat melihat keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, menciptakan ruang kelas yang inklusif dengan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman budaya mereka melalui diskusi, proyek, maupun tugas kreatif yang memperkuat identitas budaya mereka. Yang ketiga, menggunakan media dan sumber belajar yang beragam. Yang hal ini mencerminkan representasi budaya yang berbeda-beda, guna memastikan bahwa setiap siswa merasa terwakili dalam materi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil desain pembelajaran yang saya rancang. Dengan identitas desain pembelajaran, nama mata pelajaran yaitu matematika pada materi eksponensial dan logaritma, fase atau kelasnya di E, kelas 10, dengan elemen bilangan, capaian pembelajarannya di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Sedangkan untuk alur tujuan pembelajarannya sendiri, yakni melalui permasalahan yang terkait produk unggulan hasil daerah Sukoharjo. Peserta didik yang pertama, memahami dan menjelaskan definisi tingkat berpangkat dengan tepat. Yang kedua, menuliskan perkalian berulang menjadi bentuk pangkat maupun sebaliknya, dan memberikan contoh penggunaan bilangan berpangkat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan sederhana yang melibatkan bilangan berpangkat dengan tepat. Penyusunan modul ajar menggunakan model problem-based learning dengan tahapan kegiatan pendahuluan 15 menit, dengan kegiatan pembiasaan dan orientasi, persepsi dan motivasi. Kemudian untuk kegiatan intinya 55 menit dengan fase 1, orientasi peserta didik pada masalah, fase 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, fase ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sedangkan untuk kegiatan penutup sendiri, sekitar 20 menit dengan kegiatan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Untuk lebih lengkapnya, dapat di-scan melalui barcode yang ada di samping. Dalam desain modul ajar ini, ada beberapa komponen utama yang saya integrasikan untuk memastikan bahwa pembelajaran yang saya berikan mampu menghargai dan memperkuat identitas budaya siswa. Yang pertama, pemilihan konten yang berhubungan dengan budaya lokal. Saya memastikan bahwa materi pembelajaran yang saya sajikan memiliki keterkaitan dengan konteks budaya yang familiar bagi siswa. Seperti melihat proses pembuatan jamu sabdo palon sebagai pertanyaan pemantik, dan membaca berita pabrik jamu sabdo palon yang ada di Sukoharjo yang akan dihubungkan dalam mengajarkan konsep matematika menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya membuat materi lebih mudah dipahami, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya mereka. Yang kedua, strategi pembelajaran yang inklusif. Desain model ajar ini mencakup strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berbagi pengalaman budaya mereka di kelas.
Saya menggunakan teknik diskusi kelompok secara heterogen, di mana siswa dapat membagikan cara pandang atau tradisi mereka yang terkait dengan topik yang dipelajari dalam LKPD. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar dari satu sama lain dan menghargai keberagaman yang ada. Yang ketiga, penggunaan media dan sumber belajar beragam. Media pembelajaran yang saya gunakan dalam model ajar ini mencerminkan keragaman budaya, baik dari segi teks, gambar, maupun video. Ini membantu siswa memahami bahwa kebudayaan mereka adalah bagian penting dari proses belajar. Di sini, saya juga ingin membangun motivasi siswa agar semangat belajar melalui kegiatan ice breaking dengan bernyanyi. Dan di sini bernyanyi lagu daerah yaitu dengan judul Suwe Ora Jamu. Dan menggunakan asesmen diagnosis non-kognitif untuk mengetahui dan mengenal lebih dalam mengenai latar belakang peserta didik. Sedangkan untuk asesmen formatif kognitif, saya menggunakan permasalahan dari hasil produk unggulan daerah Sukoharjo, yakni jenang krasikan dari Desa Randusari, Kelurahan Johol, dan Ginastel, nama brand es teh yang terkenal dari Sukoharjo. Untuk media tayangnya, saya menggunakan PPT. Sebagian ini merupakan isi dari PPT yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Serta di akhir pembelajaran melakukan refleksi dengan menggunakan media Padlet. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar yang ada di samping. Inovasi media pembelajaran yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mendukung pembelajaran aktif, serta memberikan umpan balik yang lebih cepat dan tepat guna. Saya menggunakan 3 platform digital utama dalam pembelajaran ini, yakni Worksheet, Quizzes, dan Padlet. Yang pertama, Worksheet untuk asesmen formatif. Worksheet sendiri memungkinkan saya untuk menyusun dan mengelola lembar kerja interaktif yang dapat diakses oleh siswa secara online. Lembar kerja ini dirancang untuk menguji pemahaman siswa secara formatif, yakni mengevaluasi kemajuan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan platform ini, siswa dapat mengerjakan tugas secara langsung dan mendapatkan umpan balik otomatis. Ini membantu saya dalam memonitor perkembangan siswa secara real-time, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki jawaban mereka sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Kemudian untuk aplikasi yang kedua, menggunakan Quizzes. Quizzes ini sendiri untuk asesmen diagnosis kognitif, di mana sebelum memulai pembelajaran, saya menggunakan Quizzes untuk melakukan asesmen diagnosis kognitif. Quizzes sendiri yaitu platform yang interaktif dan menyenangkan, di mana siswa dapat menjawab pertanyaan dalam bentuk kuis sambil bermain. Asesmen ini membantu saya mengidentifikasi tingkat pemahaman awal siswa terkait materi yang akan diajarkan. Dengan hasil yang ditampilkan secara langsung, saya dapat mengadaptasi strategi pengajaran saya
untuk lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, serta mengatasi kesulitan yang mungkin saja mereka hadapi sejak awal. Untuk aplikasi yang ketiga, menggunakan Padlet. Padlet sendiri digunakan untuk refleksi diri. Setelah pembelajaran selesai, saya menggunakan Padlet sebagai media untuk refleksi diri siswa. Padlet ini sendiri yaitu papan virtual, di mana siswa dapat menuliskan pemikiran, perasaan, dan refleksi mereka tentang pembelajaran yang baru saja mereka jalani. Melalui platform ini, siswa bisa berbagi pandangan mereka secara anonim atau terbuka, dan saya dapat menilai pemahaman emosional dan metakognitif mereka terhadap materi yang diberikan. Refleksi ini membantu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan saya wawasan lebih dalam tentang bagaimana mereka memproses informasi yang diajarkan. Refleksi pengalaman belajar selama PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya mendukung peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Pada saat ini, pendidikan di Indonesia cenderung berfokus pada pencapaian akademis dan penguasaan materi pelajaran, seringkali mengabaikan pengembangan keterampilan praktis dan karakter siswa. Meskipun penting untuk menguasai materi, pendidikan seharusnya juga memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan non-kognitif dan menghargai keberagaman kemampuan serta bakat masing-masing peserta didik. Melanjutkan yang tadi, pembelajaran yang diterapkan lebih melibatkan peserta didik secara aktif dan kolaboratif. Hal ini bukan hanya ceramah dan penugasan individu, agar keterampilan berpikir kritis, bertanggung jawab, dan kerjasama dapat berkembang. Pendidikan juga perlu memperhatikan perkembangan karakter peserta didik, termasuk moral, etika, empati, dan kemandirian, agar pengetahuan akademik saja tidak cukup tanpa karakter yang baik. Selain itu, pendidikan harus melibatkan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar inklusif yang tanggap terhadap keragaman budaya melalui pendekatan CRT. Mengintegrasikan muatan budaya yang relevan dan sesuai dengan karakter peserta didik dapat membantu meningkatkan problem solving dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional, saya harus menguasai berbagai kemampuan yang mendukung peran saya. Ini termasuk menguasai strategi pengajaran yang efektif, menyusun rancangan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, serta menciptakan lingkungan kelas yang positif, aman, dan nyaman. Kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik, rekan guru, orang tua, dan masyarakat juga penting. Begitu pula kemampuan berkolaborasi dengan tim. Sebagai teladan bagi peserta didik, saya perlu menganalisis dan mengevaluasi hasil belajar mereka sebagai umpan balik untuk mengukur kemajuan mereka. Selain itu, saya harus fleksibel terhadap perubahan, termasuk mengikuti pelatihan dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung profesionalisme saya sebagai guru. Sebagai guru profesional, saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan komitmen tinggi,
memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran, dan mampu menggunakan berbagai metode pengajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berusaha menciptakan rencana pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan bermakna dengan memanfaatkan teknologi dan metode inovasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman, serta memastikan bahwa peserta didik terlibat aktif dalam proses belajar serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, teaching at the right level, dan culturally responsive teaching. Saya juga akan membimbing peserta didik, membantu mereka ketika kesulitan, dan selalu melakukan refleksi serta evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya juga akan memperbarui diri dengan mengikuti perkembangan zaman, baik dalam hal inovasi pendidikan maupun teknologi. Diharapkan dapat menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan masa kini. Selanjutnya, terkait rencana tindak lanjut. Saya akan mengimplementasikan rencana desain inovasi pembelajaran yang telah dilakukan. Merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan yang menarik dan interaktif, kemudian menerapkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital yang dapat melibatkan peserta didik secara langsung. Yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya berharap paparan tadi dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua dalam menghadapi tantangan di dunia pendidikan. Inovasi yang kita terapkan baik dalam pembelajaran maupun asesmen bukan hanya tentang mengadopsi teknologi, tetapi lebih tentang bagaimana kita dapat mengoptimalkan potensi siswa dan mendukung mereka untuk berkembang secara holistik. Saya menyadari bahwa proses belajar ini adalah perjalanan yang terus berkembang, dan saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, serta diskusi lebih lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan inovasi ini. Terima kasih atas perhatian. Marilah kita terus bergerak maju, berinovasi, dan berkolaborasi demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi semua siswa. Sekali lagi, terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.